Makan bergizi gratis jadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran itu dinanti implementasinya. Pasalnya program ini diharapkan menjadi solusi pengentasan stunting dan pemenuhan gizi anak-anak bangsa demi Indonesia Emas 2045. Selamat datang di program makan bergizi gratis untuk anak Indonesia. Program ini adalah inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memberikan makanan sehat bagi anak-anak seluruh Indonesia. Mulai 2 Januari 2025, sekitar 15-20 juta anak akan mendapatkan makanan bergizi gratis di 82 titik yang tersebar di Indonesia. Program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan, tetapi juga mendukung pendidikan dan masa depan generasi muda Indonesia. Program makanan bergizi gratis MBG merupakan program pemerintah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo untuk mengatasi masalah gizi terburuk di Indonesia. Sasaran program ini menargetkan anak-anak dari PAUD hingga SMA, balita, murid pesantren, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pelaksanaan program ini dijadwalkan mulai 2 Januari 2025 dan dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional. Manfaat program ini diharapkan dapat menciptakan generasi emas Indonesia, meningkatkan kualitas SDM Indonesia, memperdayakan ekonomi di tingkat desa hingga provinsi, mengatasi persoalan daerah rawan pangan, mengurangi angka gizi buruk hingga stunting, menggerakkan ekonomi pedesaan. Selain program MBG ini, pemerintah juga melakukan program pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan diversifikasi makanan. Program makan bergizi gratis untuk anak Indonesia bertujuan untuk meningkatkan status gizi, mengurangi kekurangan gizi dan stunting di kalangan anak-anak sehingga mereka dapat tumbuh sehat dan optimal secara fisik dan akademis. Dukungan pendidikan, mendorong anak-anak untuk tetap bersekolah dengan menyediakan makanan yang bergizi sehingga mengurangi angka putus sekolah, terutama di kalangan keluarga miskin. Edukasi gizi mengajarkan anak-anak dan orang tua tentang pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang, serta memperkenalkan makanan tradisional yang mendukung nasionalisme, kesetaraan akses, memastikan semua anak tanpa memandang latar belakang ekonomi mendapatkan akses yang sama terhadap makanan bergizi. Mengutip dari upkkemenkes.go.id pada 25 Januari 2023, Kemenkes Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022. Pada hasil survei tersebut, kita tidak hanya mendapatkan data perkembangan angka stunting di Indonesia setiap tahunnya, namun kita juga akan disuguhkan dengan rincian angka stunting pada setiap provinsi yang ada di Indonesia. Namun, apakah dengan diadakan program makan bergizi tersebut efektif menurunkan angka gizi buruk Indonesia? Sasaran utama dari makanan gratis ini yaitu para balita dan anak-anak yang termasuk ke dalam golongan yang paling rawan terkena gizi buruk jika tidak diperhatikan dalam makanannya. Mengutip dari sehatnegeriku.kemaknas.go.id, masalah gizi ini Indonesia yang terbanyak adalah gizi kurang. Anak balita sekitar umur 0-5 tahun merupakan kelompok umur yang paling sering menderita akibat kekurangan gizi atau termasuk salah satu kelompok masyarakat yang rentan gizi. Di negara berkembang, anak-anak umur 0-5 tahun merupakan golongan yang paling rawan terhadap gizi. Anak-anak biasanya menderita bermacam-macam infeksi serta berada dalam situs gizi rendah. Program makanan bergizi gratis bisa saja efektif menurunkan angka gizi buruk di Indonesia jika pelaksanaan program tersebut dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia. 8 secara rutin setiap hari dan porsi makanan bergizinya sesuai dengan ketentuan porsi makanan bergizi seimbang. Faktor yang menjadi hambatan terlaksananya dan meratanya program makanan bergizi gratis yaitu sulitnya akses pengantaran makanan bergizi gratis tersebut, yang mana biasanya daerah yang paling sulit diakses yaitu daerah yang berada di pedalaman, yaitu pinggiran Indonesia. Contohnya seperti Papua, NTT, dan lainnya. Di daerah pinggiran Indonesia masih banyak jalan-jalan yang rusak dan belum diperbaiki. Bahkan ada yang masih belum mendapatkan perbaikan jalan dengan menggunakan aspal, biasanya di daerah-daerah terpencil Indonesia.
Jalannya hanya berupa tanah yang mana ketika di daerah tersebut diguyur hujan, jalannya akan menjadi jalanan lumpur yang berarti kendaraan yang mau melintas jalan tersebut akan mengalami kesulitan, bahkan terjebak dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Hal tersebut yang menjadi pemicu dan tidak meratanya program yang diadakan oleh Presiden terpilih Indonesia periode 2024-2025. Di samping ada faktor yang akan menjadi penghambat program makanan bergizi gratis ini, ada juga faktor pendukung yang terlaksana dan meratanya program tersebut, yakni pejabat yang amanah, akses jalan yang memadai, dana yang gede, dan stok makanan bergizi yang melimpah. Program ini bisa saja terlaksana dengan tanpa adanya hambatan jika pemerintah sudah mengetahui faktor apa saja yang akan menghambat terlaksananya program makan bergizi gratis. Setelah mengetahui faktor hambatnya, maka pemerintah harus mencegah kemungkinan terpuruk dari program tersebut dan mengevaluasi agar faktor penghambatnya tidak terlalu berdampak besar